A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadana lihuda wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menunjukkan kita semua kebaikan ini, jalan kebaikan ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberikan kami petunjuk. Limpahan salam dan salat mari selalu kita curahkan kepada Rasul dan mulia, pemimpin kita, kekasih kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita semua umatnya insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di akhir yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ustadz Eva Hendrik, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir menjadi narasumber pada hari ini. Dan ini adalah kajian Zoom yang pertama Ustadz setelah Ramadan di Salsabila, dan terima kasih semua sahabat-sahabat muslimah yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Kita sangat mencari ilmu di jalan Allah untuk bertalabul ilmi di Zoom ini, dan insya Allah tidak mengurangi pahala dari silaturahim kita pada hari ini. Hari ini temanya sangat menarik, yaitu dahsyatnya hikmah silaturahim. Kita tahu bahwa silaturahim juga tak hanya sekedar untuk memperpanjang umur dan memperluas rezeki Ustadz ya, tapi juga merupakan tanda-tanda seorang taat kepada Allah karena mengikuti perintah. Banyak sekali Ustadz perintah-perintah di Al-Quran dari Allah untuk yang menerangkan pentingnya bersilaturahim dalam Islam. Untuk itu kita ingin lebih mengetahui hikmah-hikmah dari silaturahim dalam kesempatan kaji ini. Demikian mukadimah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Di mute, di itu di unmute dulu, Ustaz. Ustadz masih suaranya belum ada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu baik pengurus ataupun anggota Majelis Taklim Salsabila, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada pagi beranjak siang ini kajian kita membahas satu tema, yaitu dahsyatnya hikmah silaturahim. Terkait dengan silaturahim, tentu ada di benak kita terlintas istilah lain, yaitu silaturahmi. Kadang-kadang orang menyebut dengan silaturahmi, kadang-kadang ada menyebut dengan silaturahim. Sebenarnya antara dua kata ini ada persamaan, tapi ada sedikit perbedaan. Gimana perbedaannya? Silaturahmi itu hubungan yang sifatnya lahiriah. Sifatnya lahiriah. Dan sifatnya juga duniawi. Dan juga silaturahmi itu bisa dipakai untuk orang non-muslim. Bisa. Di silaturahmi itu bisa untuk non-muslim juga. Muslim, non-muslim ketika mereka berkumpul, itu lebih khusus kepada satu akidah, satu keyakinan, satu agama, atau orang yang ada ikatan rahim. Ada ikatan rahim atau ikatan batiniah atau ikatan keluarga, itu silaturahim namanya. Ya. Jadi silaturahmi itu bersifat umum, beda agama boleh,
tapi silaturahim bersifat khusus. Itu untuk orang muslim sama muslim atau orang yang bersifat kekeluargaan. Itu tentang istilah silaturahmi dan silaturahim. Kemudian silaturahmi atau silaturahim kedua-duanya tercantum dalam Quran dan sangat banyak tertulis dalam hadis Nabi tentang silaturahim, dan silaturahmi itu banyak di Quran dan banyak di hadis. Nah, kita coba menerjemahkan dulu apa makna silaturahim itu. Silaturahim terdiri dari dua kata. Pertama silah, kedua rahim. Silah berarti hubungan. Silah artinya hubungan. Berarti juga perdamaian. Berarti juga persahabatan. Berarti juga perbaikan. Jadi itu arti silah, hubungan, perdamaian, persahabatan, kedamaian, terus apalagi tadi silah itu? Perbaikan. Nah, Perbaikan. perbaikan. Ya, perbaikan. Itu silah. Terus rohimi artinya kekeluargaan. Kekeluargaan. Berarti silaturahim artinya apa? Perbaikan yang sifatnya kekeluargaan. Perbaikan yang sifatnya kekeluargaan. Mengadakan perdamaian, mengadakan persahabatan yang bersifat kekeluargaan. Itulah makna dari silaturahim. Karena itu maknanya, maka ini merupakan standar atau termasuk di antara ajaran Islam. Memang Allah menyuruh kita, memang Rasul menyuruh kita untuk selalu mencari persahabatan, merajut ukhuwah Islamiyah, berbaik-baik, menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan. Memang itu pokok ajaran Islam. Sehingga ayat ini, surat 3, coba lihat surat 3 Ali Imran ayat 103. Itu merupakan perintah Allah untuk mencapai tujuan silaturahim. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu awal ayatnya ya. Berpegang teguhlah kamu, bersatulah kamu semuanya. Jangan bercerai-berai. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk mengadakan persatuan, untuk menjaga kekompakan, mewujudkan kerukunan, mencari persahabatan, dan singkirkanlah perpecahan. Singkirkanlah perdebatan. Singkirkanlah permusuhan. Jadi makna silaturahim dengan ayat ini sesuai, cocok. Dan Allah perkuat lagi pada surat yang ke-6. Lihat Bu, surat 6 Al-An'am ayat 48. Surat 6 Al-An'am ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
Dan tidaklah kami mengutus para utusan kami kecuali untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi Allah katakan, kami hanya mengutus para rasul, mengutus para utusan kami untuk bertugas mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa munzirin, memberikan peringatan. Itulah tugas rasul. Faman amana, maka barang siapa yang beriman, wa aslaha, dan mengadakan perbaikan, menyambung silaturahmi, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka Allah cabut rasa takut di hati mereka, Allah cabut rasa khawatir. Jadi rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir Allah cabut di hati kita kalau kita selalu beriman ke Allah dan mengadakan islah, mengadakan silaturahim. Ini ayat. Ayat ini Allah perkuat lagi pada surat yang ke-7. Surat 7 Al-A'raf. Coba lihat. Al-A'raf ayat 35. Surat 7 Al-A'raf ayat 35. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai manusia, jika datang kepada kalian rasul-rasul yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan islah atau perbaikan atau silaturahmi, Allah cabut rasa takut di hatinya, Allah cabut rasa khawatir di jiwanya. Nah, terakhir buka surat 42. Surat 42 Asy-Syura ayat yang ke-40. Surat 42 Asy-Syura ayat yang ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan orang lain dan mau mengadakan silaturahmi atau perbaikan atau islah, maka mendapat balasan dari Allah. Allah tidak suka orang yang berbuat kezaliman. Dari 4 surat ini, ibu-ibu, 4 surat tadi, Ali Imran 103, terus Al-An'am 48, terus Al-A'raf. Berapa tadi Al-A'raf? Nah. Al-A'raf berapa tadi? Ayat 35. Al-A'raf 35 dan Asy-Syura surat 42 ayat 40. Ya. Nah, yang 4 surat ini maka isinya apa? Isinya pertama, Allah perintahkan kita untuk selalu bersatu, jangan berpecah belah. Yang kedua, Allah perintahkan kepada kita untuk beriman dan mengadakan islah atau perbaikan atau silaturahmi. Perintah beriman dan perintah untuk mengadakan islah atau perbaikan. Barang siapa yang silaturahmi, yang menjalin ukhuwah Islamiyah, yang merapatkan barisan, yang menghindarkan perpecahan, menghindarkan permusuhan, maka rasa takut Allah cabut, rasa sedih Allah cabut, dan Allah berikan balasan yang tak terhingga untuk mereka. Nah, inilah kandungan ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Dan ayat ini, ibu-ibu, Allah perkuat pada hadis Nabi yang luar biasa dahsyatnya. Hadis Nabi yang menjelaskan tentang hikmah
Silaturahim itu apa? Nah, ini hadis Nabi ya. Hadis Nabi pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Hadis yang sahih, perawinya Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Kata Nabi, man ahabba ayyub sata alaihi fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, sering-seringlah silaturahmi. Nah, ini yang dibilang oleh Ibu Kemala tadi ya. Ibu Kemala bilang tadi, silaturahmi, memperpanjang umur, membuka pintu rezeki. Nah itu hadisnya. Benar. Itu bukan pendapat, tapi Nabi yang bicara. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, sering-seringlah silaturahmi. Sering-seringlah silaturahim. Sering-seringlah berkumpul-kumpul. Bertemu beramah tamah. Jangan suka menyendiri, tapi bergaullah secara bersama-sama. Panjang umur, murah rezeki. Yang kedua hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Kata Nabi, inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli masratun fil mali mansa'atun fil ajal. Artinya sesungguhnya silaturahmi itu menumbuhkan rasa saling mencintai dalam keluarga. Jadi silaturahmi itu kata Nabi berfungsi untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa saling mencintai di rumah tangga. Dan menambah harta, memperbanyak harta, dan memanjangkan umur. Itu hadisnya. Silaturahmi menumbuhkan rasa saling mencintai di rumah tangga dan menambah harta atau memperbanyak harta dan memanjangkan umur. Itu hadis kedua ya. Hadis ketiga. Hadis ketiga, hadis riwayat Ahmad dari Aisyah. Hadis ketiga, riwayat Ahmad dari Aisyah. Kata Nabi, silaturrahimi wa husnul jiwar ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Artinya silaturahim dan berbaik-baik dengan tetangga. Silaturahim dan berbaik-baik dengan tetangga akan memakmurkan kampung. Memakmurkan kampung dan menambah umur. Memakmurkan kampung dan menambah panjang umur. Hadis yang keempat. Dapat nomor berapa, Mak? Dapat nomor berapa? Bisa, iya nanti daftar buat. Hadis nomor 4 ya. Nomor 4. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Anas bin Malik. Kata Nabi, inna shadaqata
wasilatar rahimi yazidullahu fihima fil umri wa yadfa'u bihima mitatasu. Artinya sesungguhnya silaturahmi, sesungguhnya sedekah dan silaturahim, sesungguhnya sedekah dan silaturahim memanjangkan umur dan menghindarkan kita dari su'ul khotimah. Luar biasa nih hadis ini. Sedekah dan silaturahim, kata Nabi, memanjangkan umur dan menghindarkan kita dari su'ul khotimah, kematian yang jelek. Ini hadis yang keempat. Hadis kelima. Hadis kelima, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jubair bin Mut'im. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jubair bin Mut'im. Kata Nabi, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'a rahimi. Tidak akan masuk surga pemutus, yaitu pemutus silaturahim. Tidak akan ke surga, kata Nabi, orang yang suka memutuskan silaturahim. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang suka mencari permusuhan, yang suka mengadakan keburukan-keburukan, kezoliman-kezoliman, yang suka memutuskan hubungan. Kata Nabi, tidak akan ke surga mereka. Yang keenam, hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, inna abwabas sama mughallaqatun duna qati'ir rahimi. Sesungguhnya pintu-pintu langit tertutup bagi pintu langit tertutup bagi orang yang memutuskan silaturahmi atau silaturahim. Pintu langit tertutup artinya apa? Artinya amalnya nggak diterima, doanya ditolak, permintaannya nggak diberikan, rahmat tertahan. Ini merupakan hadis-hadis Nabi tentang dahsyatnya hikmah silaturahim. Luar biasa ya. Kalau kita simpulkan hadis ini, Bu, maka kata Nabi, silaturahim memanjangkan umur, memurahkan rezeki, memunculkan saling mencintai di rumah tangga, memakmurkan kampung, menolak su'ul khotimah, dan terancam tidak akan ke surga. Dan terancam doanya tertolak, amalnya nggak diterima, permintaannya nggak diberikan. Nah, ini merupakan landasan kita
untuk mengambil hikmah dari silaturahim itu berdasarkan Al-Quran dan Ustaz, maaf Ustaz ke mute Ustaz. Ustaz ke mute, tolong di unmute dulu. Ya. atas dasar Al-Quran dan hadis Nabi ini, maka kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah bahwa betul-betul penting sekali kita mengadakan silaturahim itu, dan haram hukumnya untuk memutuskan silaturahim. Inilah pokok ajaran Islam sebenarnya. Dia Allah maunya umat Islam itu berbaik-baik, mengadakan kebaikan, menjaga kerukunan, saling mendoakan, saling bertemu, berjabat tangan, berceria-ceria. Itulah maunya Islam. Itu maunya Islam. Islam tidak menginginkan umatnya saling berantem, saling menghina, mencaci maki. Allah gak redha. Inilah Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya mustahil umat Islam yang benar-benar Islam menjadi teroris. Umat Islam yang benar-benar mendasarkan Al-Quran hadis ajarannya mustahil menjadi teroris. Justru dia cinta perdamaian. Nah, cuma silaturahim itu kalau zaman dulu Bu ya, waktu saya masih kecil nih, dulu silaturahim itu diwujudkan dalam berkunjung rumah ke rumah. Dulu ya, apalagi ketika Syawal tiba ya, datang Syawal, kita lebaran di kampung-kampung saling berkunjung rumah ke rumah. Ya, kalau di itu Bu, siapkan perut kosong, nanti pulang sorenya perut kenyang. Kenapa? Karena setiap rumah yang kita singgahi wajib makan walaupun dikit-dikit. Itu budaya begitu. Ya, nah, ketika saya di Jakarta, tinggal di Pulau Jawa, orang berkunjung ke rumah-rumah tetap ada, cuma enggak mau makan. Makanya hanya sekedar salaman aja. Di pintu kita, di pintu dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saling berjabat tangan. Selamat Idul Fitri, begitu ya. Nah, maaf lebatin ya, itu sekedar bersalaman, lalu mereka pergi lagi. Kalau di kampung-kampung kan tidak duduk, makan dulu, kue dulu, macam-macam. Tapi nggak ada persoalan. Yang intinya adalah, apakah model dulu di kampung atau model sekarang di Jakarta, yang penting sama-sama saling mengunjungi. Itu intinya itu. Itu intinya. Saling berkunjung ke rumah-rumah. Mengucapkan salam, saling mendoakan, mau makan minum terserah, enggak pun enggak masalah. Tapi ukhuwah tetap terjaga. Terus karena zaman kita pakai HP, medsos yang bermain. Bolehkah kita tanpa berkunjung, tanpa mudik, tanpa tatap wajah langsung, tapi melewati HP saja, telepon, lalu video call ke orang tua di kampung, saudara di kampung, atau kawan-kawan sama-sama kecil di kampung dulu, kita telepon, video call, berbaik-baik. Bolehkah? Boleh. Itu pun termasuk makna silaturahim. Jadi Islam tidak menghambat perkembangan zaman. Islam mendukung medsos. Buktinya, kita boleh kok tidak pulang kampung, tapi dengan video call saja, bertelepon saja, itu termasuk dari cara silaturahim dalam Islam. Masuk. Bahkan untuk menikah pun sekarang bisa melewati online, bisa Bu, dan sah. Sah. Karena mungkin calon suami ada di Jakarta, calon istri ada di kampung. Yang istri calonnya nggak bisa ke Jakarta, yang suami nggak bisa pulang kampung, dia harus menikah. Yang penting 5 rukun nikah terpenuhi. Ada calon suami istri, ada wali nikahnya jelas,
ada saksi jelas, ada maharnya jelas, ada kabul jelas, maka via telepon, video call boleh menikah dan sah menikahnya. Sah. Ya, berarti untuk zaman ini tidak ada silaturahim, itu nggak masuk akal lagi. Dengan cara bagaimanapun kita bisa sekarang ini silaturahim. Mungkin pulang kampung nggak bisa, merantau nggak bisa, bertemu nggak bisa, hujan deras, panas sekali, cuaca nggak mengizinkan, melewati telepon, melewati handphone, melewati video call, bisa sekarang. Yang penting hati kita dan hati kawan kita sama-sama terjalin, berbaik-baik, bersenda gurau, beramah tamah, saling menyayangi, menghindarkan kebencian. Itulah makna dari silaturahim. Ibu-ibu, ada satu doa yang Nabi ajarkan ketika kita bertemu dengan kawan-kawan kita di 1 Syawal, beridul fitri. Apa doa Nabi? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa pendek tapi mengandung makna yang sangat dalam. Doanya pendek tapi hikmah doanya kalau kita pahami luar biasa hebatnya, Bu. Di mana hebatnya? Coba kita analisa. Arti doa itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya, semoga Allah menerima amal kami dan juga amal kamu. Pada kalimat doa itu mengandung kalimat saling mendoakan antara kita. Saling mengucapkan selamat antara kita. Saling minta ke Allah agar ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dahsyat itu, Bu. Apalagi kemarin di Indonesia terjadi beda pendapat Idul Fitri. Ya, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Mungkin ibu-ibu yang hadir di Zoom hari ini, mungkin ada Jumat, ada Sabtu pula. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Ya Ustadz, betul. Betul ya. Ya. Saya yakin itu pasti ada. Malah ada suami istri berbeda. Suami ikut Jumat dia, istri Sabtu dia. Ada yang berbeda. Nah, betul ya. Nah, dengan adanya doa Nabi tadi, hilanglah segala perbedaan. Kenapa? Kita saling mendoakan. Ya, kita saling mendoakan antara kita. Yang Jumat Lebaran mengatakan, wahai saudaraku, semoga Allah menerima amal kami yang Jumat dan semoga juga menerima amal kamu yang Sabtu. Ya. Nah, yang Sabtu pun doa lagi, yang Sabtu doa lagi. Semoga Allah menerima amal kami yang Sabtu dan juga menerima amal kamu yang Jumatan. Kan aman kan, Bu? Nggak ada masalah kan? Orang yang berilmu, yang berlandaskan dalil ibadahnya, kedua-duanya benar. Yang Jumat itu benar, yang Sabtu pun benar. Tergantung di mana keyakinan kita. Karena kedua-duanya termasuk wilayah ijtihad. Ijtihad. Kata Nabi, kalau salah ijtihadnya, pahala 1. Kalau benar ijtihadnya, pahala 2. Jadi gak ada masalah. Gak ada masalah kok. Tapi kenapa kemarin bagi yang tak punya ilmu saling mencaci? Yang Jumat Lebaran, apa kata mereka? Yang Sabtu tuh haram puasa tuh. Jumat Lebaran, Sabtu haram puasa. Gak boleh. Tersinggunglah yang Sabtu. Yang Sabtu ngomong lagi. Jumat salah tuh, gak benar tuh. Yang menentukan Lebaran bukan kurang 1 puasa. Klaim
amalnya yang benar. Padahal ibu-ibu semua, kalau kita kaji berdasarkan dalil, kedua-duanya benar. Karena kedua-duanya berlandaskan ijtihad. Yang Jumat Lebaran berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Berdasarkan keyakinan yang mereka miliki. Yang Sabtu Lebaran pun begitu. Jadi sama-sama. Untuk itu, hendaklah kita mengucapkan kalimat yang Nabi ajarkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan juga amal kamu semuanya. Udahlah, terserah Allah jalan nanti gitu, Bu. Jadi orang yang berilmu semakin banyak ilmunya, semakin sedikit menyalahkan orang lain. Itulah tujuan hikmah dari silaturahim sebenarnya. Ya, mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang di grup ini, di majelis taklim Salsabila ini semakin rajin belajar, semakin terwujud persatuan, sehingga rahmat Allah berkahnya tercurah untuk kita. Hindarkan perdebatan, hindarkan permusuhan, hindarkan beda pendapat yang berantem gak usah. Ya. Amin. Nah, itulah hikmah dari silaturahim hari ini, Bu. Nah, silakan ibu-ibu yang bertanya boleh. Untuk materi cukup demikian hikmah dari silaturahim. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya boleh, silakan. Atau yang berpendapat juga silakan. Setengah jam lagi waktunya, silakan. Baik Ustadz, alhamdulillah terima kasih kajian namun sangat padat dan bermanfaat. Jadi kami semakin paham hikmah silaturahmi atau silaturahim. Alhamdulillah. Tadi juga sudah dijelaskan makna silaturahmi sama silaturahim, Ustadz ya. Memang waktu kita pernah mendengar juga dari narasumber lain, ya mungkin beliau hanya menekankan bahwa kalau itu hanya khusus untuk kekeluargaan, untuk yang punya hubungan darah, Ustadz. Tapi kan tadi Ustadz jelaskan juga, itu bisa berlaku untuk sesama muslim, Ustadz ya, karena sesama muslim itu ada, Ustadz ya. Jadi kita tetap pakai silaturahim ya. Baik. Ya. Baiklah Uti silakan. Kita Ustadz ada menyediakan waktu. Saya tegaskan lagi. Iya. Pendapat yang mengatakan silaturahim hanya hubungan darah katanya kan. Nah, pendapat itu betul. Tetapi yang mengatakan sesama Islam pun silaturahim namanya. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-10. Iya. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Asal satu iman dia, satu akidah dia, satu agama dia bersaudara. Bersaudara. Damaikalah saudara di antaramu. Nah, itu ayatnya. Jadi walaupun hanya satu akidah, satu agama, berbeda silsilah turunannya, berbeda darahnya, yang satu si kumbang, yang satu koto, yang satu piliang, berbeda sukunya, tapi satu agama. Kata Allah, itu bersaudara. Nah, ayat ini diperkuat oleh Nabi dalam hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu dengan orang Islam lainnya bersaudara. Tidak boleh menzolimi dan tidak boleh pula membiarkan saudaranya dizolimi oleh orang lain. Itu landasannya Al-Quran dan hadis. Makanya saya katakan silaturahim bisa untuk satu keluarga, bisa. Ya ada kaitan darahnya.
bisa juga untuk satu agama, satu akidah. Kedua-duanya punya landasan hukum. Ya, baik Ustaz. Tapi kalau berbeda agamanya, maka bisa digunakan kalimat silaturahmi, Ya, bukan silaturahim, begitu. baik Ustaz. Ya, Nah, Alhamdulillah Ustaz semakin jelas ya. Jadi kita juga bisa menyampaikan juga kepada Iya, yang lain. Ya, betul, baik. Bu. Terima kasih Ustaz. Nah, Baiklah, Uti-Uti silakan. Siapa yang mau bertanya? Ustaz punya waktu sampai pukul 11.30. Silakan. Saya boleh? Ya, silakan Bu Hani. Yani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi kan Ustadz sampaikan ada di Al-Quran perintah Allah di surat Ali Imran ayat 103. Ya. Bahwa kita tuh diperintahkan untuk bersatu, kompak, nggak boleh ada perdebatan, nggak boleh ada permusuhan, ya. Padahal kenyataannya nih yang saat ini yang sangat memprihatinkan adalah menjelang ini loh Ustadz Pilpres. Jadi sekarang aja sudah mulai saling mencela, menghujat, padahal itu sesama Muslim gitu ya. Saya tuh kalau baca-baca gitu di media sosial ataupun dengar orang-orang berdebat itu sedih ya. Gimana ya? Maksudnya hanya gara-gara urusan dunia itu kita mengorbankan perintah Allah gitu kan, bahwa kita kan harus tetap kompak walaupun kita punya pilihan berbeda, kita masing-masing punya ini sendiri-sendiri gitu ya. Itu bagaimana ya menyikapinya ya Pak Ustadz ya? Ya. Menyikapinya adalah dalam rangka menyikapi Pilpres. Tentu nanti kita sebagai hamba Allah, Allah tuntut di akhirat. Siapa yang kita dukung? Itu di akhirat nanti di mahkamah Allah dituntut oleh Allah. Kamu pilih syanu apa alasan hukumnya? Apa alasan hukumnya? Kalau kita mengatakan, oh saya pilih syanu ya Allah, dia akan bisa nanti menyatukan umat, menyatukan bangsa. Dia akan mengangkat agama engkau ya Allah. Dia akan memuliakan Islam ya Allah. Itu alasan hukumnya. Allah akan nanti menghukum kita, memberikan kita ganjaran. Jadi yang kita pilih, yang kita angkat, yang kita perjuangkan itu nanti di akhirat diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Terus makanya saya maksudnya prihatinnya begini Ustadz. Ya. Oke lah, kita saling berbeda pilihan apa gitu. Tapi bagaimana mengatasi supaya tidak terjadi permusuhan, perdebatan yang itu yang pertama kita jadi dulu tidak bersaudara ya. Betul, itu yang pertama itu. Itu yang pertama. Yang pertama yang saya tegaskan adalah ibu-ibu silakan memilih yang berbeda, enggak ada persoalan. Nanti siap-siap di mata Allah di akhirat tanggung jawab, itu aja. Itu satu. Ya, betul, ya. Itu satu. Yang kedua, siapapun yang kita pilih dan siapapun yang menang nanti, itulah yang Allah ridhoi, yang Allah izinkan untuk memimpin. Maka kita akui dia pemimpin kita. Siapapun terpilih. Iya. Kalau sekarang boleh kita berjuang nih. Menurut kita kan berbeda-beda pandangan nih. Kita beda-beda pandangan. Dan si A menurut kita yang terbaik. Si B atau si C. Namun nanti siap-siap di mata Allah nanti kita tanggung jawab dunia akhirat. Itu aja. Yang kita tunjuk, yang kita perjuangkan itu adalah tanggung jawab dunia akhirat nanti. Dunia akhirat. Ya. Memilih cuma 5 menit, 5 detik, tapi 5 tahun yang akan menanggung risiko atau kebaikan-kebaikan kita dapatkan. Untuk itu, saya hanya menyarankan, ayo pilihlah sesuai hati nurani kita yang bisa mengangkat agama Allah, itu satu. Yang kedua, kalaupun kita beda pendapat, dalam mengangkat, maling saling menghormati. Jangan saling menghina, mencaci maki, jangan. Saling menghormati saja. Nah, nanti serahkan ke Allah, siapa yang nanti Allah izinkan untuk terpilih. Nah, dan siapa yang terpilih nanti, kita akui pemimpin kita itu. Nah, itu aja. Jadi kita mari sama-sama saling menghargai, menghormati yang berbeda pilihan. Ya mungkin secara partai ada yang di Gerindra, yang di Golkar, yang di PKS, yang di Nasdem, yang di PDI. Silakan berbeda partai, silakan saja. Namun kita saling menghormati, saling menjunjung tinggi demokrasi. Semoga nanti yang terpilih yang terbaik untuk bangsa negara ini, itu aja. Itu aja Bu, kita berdoa saja. Semoga yang terbaik untuk bangsa negara yang bisa mengangkat agama Allah akan jadi mulia, yang mengangkat martabat Indonesia jadi mulia, yang bisa menjadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, itu saja.
Kita hanya saling berdoa sajalah, saling berdoa saja. Dan minta ke Allah, semoga engkau berikan terbaik ya Allah, itu aja. Namun kita yang berbeda-beda ini tetap menjaga persatuan, jangan saling menyakiti. Iya, Itu betul. aja. Ya, terima kasih Ustaz. Ya Bu ya. Baik. Berikutnya siapa lagi ultimanya? Budian? Utidian Ingat mau tanya? Bu, dalam berdemokrasi berbeda pilihan, di situ letaknya demokrasi. Iya. Ya kan? Nah, Ya, Ustaz. semoga saja nanti kita doa sama Allah yang mampu mengangkat derajat martabat Indonesia ke mata dunia. Itu aja. Dan semoga tetap Insya Allah. kompak ya Pak Ustadz, jangan terpecah-pecah itu loh ya. Nah, kita nggak usah pecah-pecah, saling menghormati Ya. saja. Kaum muslim itu tetap kompak gitu ya. Ya, apalagi kita di satu pengajian ya, mari saling Ya, menghormati. betul. Ya, itu aja ya. Amin. Ya. Oke, Ustadz. Assalamualaikum. Ini saya mau nanya, Ustadz ya. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ibu Bu Dian ya? Bu ya, Salah. mudah-mudahan Mama nggak usah turun, sinyalnya bagus nih, apa namanya? Nggak mau kan kata Bella harus. Apa Ustadz? Kita kan ada kata silaturahim gitu ya. Iya. Ada apa hubungan dengan rahimnya kita gitu? Mungkin kan pemakaian kata rahim itu kan kita langsung imajinasi kita kepada rahim seorang ibu gitu. Iya. Mungkin ada hubungannya dari situ gitu, misalnya di samping ayat-ayat yang tadi Ustadz terangkan tentang perdebatan, Iya. kita perbedaan sama-sama gitu kan. Nah mungkin ada satu yang mungkin ada message-nya Allah tentang rahimnya itu gitu. Iya. Itu kayaknya mungkin. Kalau saya menganalisa kenapa ada kata-kata rahim di situ? Karena itu menggambarkan kedekatan. Kedekatan. Hendaklah kalian menjaga kedekatan sesama kalian, kata Allah. Jangankan yang hubungan darah, satu rahim dulunya asalnya, yang berbeda agama saja, itu juga saudara. Jangankan seagama, berbeda agama pun satu saudara juga. Satu kok ayahnya Nabi Adam, satu kok ibunya Hawa. Berarti semua manusia ini adalah keturunan Nabi Adam. Itu menggambarkan kedekatan. Nah, jagalah kedekatan itu, saling berbaik-baiklah, saling mendukunglah, saling menguntungkanlah. Jangan saling menzolimi. Itu makna sebenarnya. Atau juga ini saat mungkin bisa kita bisa analogikan misalnya gini, begitu rahim itu kan dari seorang ibu, bagaimana seorang ibu itu begitu dekatnya dengan anaknya itu, jadi sehingga kan jadi kasih sayang dan sebagainya itu mungkin bisa di situ ya Ustaz ya. Oh, bisa. Analoginya ya. Bisa Bu, itu kan sifatnya penafsiran ya. Kalau penafsiran itu tergantung kita memandang sisi mana. Kalau saya tadi memandang sisi kata-kata. Kata-kata rahim itu menggambarkan kedekatan. Kedekatan antara kita. Kita dekat, walaupun beda agama, beda bangsa, negara, di mata Allah dekat kok. Dekat ini mana? Dekatnya satu Bani Adam, anak cucu Adam. Nah itu. Apalagi yang seagama. Apalagi yang satu dalam rahim. Satu ayah itu ibu ya. Nah itu tambah dekat lagi dia. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, bisa dikaitkan rahim karena yang mengandung, yang punya rahim hanya ibu, bukan bapak ya. Bukan bapak. Itu menggambarkan, hai anak-anak, hormatilah ibumu. Hormatilah ibumu. Jangan durhaka sama ibumu nak. Haram surga untukmu nak. Bisa ke sana larinya. Nah, makanya digunakan kata-kata rahim kan. Menggambarkan kedekatan seorang ibu ke anaknya. Dan wajib berbakti anak ke ibu lebih daripada ke ayahnya. 3 kali ke ibu, 1 ke ayah. Makanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, hadis Nabi. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Haram surga bagi anak yang durhaka ke ibunya. Nah, itu bisa sisi pandangan yang lain, bisa Bu. Ya, artinya
ayatnya ada, hadisnya ada, cuma mentafsirkannya kita berbeda pandangan, itu nggak ada persoalan. Begitu. Ya, Ya. syukur Ustaz. Afwan, betul ya. Itu pandangan namanya, itu tafsiran namanya. Bisa ke sana perginya. Yang penting unsurnya pandangan manapun kita pakai tetap ujung-ujungnya apa? Ayo bersatu, jangan bercerai-berai. Indonesia, kita dulu bersatu bisa mengusir penjajahan. Dulu penjajah yang sangat kuat, yang super kuat, 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Kita menjadi tamu di rumah sendiri. Berganti Jepang 3,5 tahun. Menjadi tamu di rumah sendiri. Kita budak di rumah kita sendiri. Orang lain jadi majikannya. Sekian tahun lamanya. Akhirnya atas kekompakan, persatuan, jihad yang muncul di hati bangsa ini, mereka bersatu padu, tidak pandang agama lagi, tidak pandang suku lagi, bersatu mereka mengusir penjajah. Sehingga Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Merdeka itu direbut dengan persatuan. Dan kesatuan. Persatuan. Kalau kita berpecah belah, ingat, penjajah akan kembali ke Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dijajah lagi. Indonesia menjadi tamu kembali di rumah sendiri. Ingat, makanya Allah menegaskan, ayo jaga persatuan, jaga silaturahim. Pertama, silaturahim satu keluarga, hubungan darah. Kedua, silaturahim seiman, seakidah. Ketiga, silaturahmi satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Kita satu, jaga. Ayo munculkan jiwa nasionalisme, cinta tanah air. Kita punya kita sendiri, ayo kita rawat dan mari kita bersama-sama merawatnya, bersama menikmatinya. Itu makna yang lain sebenarnya. Jangan mau diadu domba gitu ya. Jangan Kan banyak mau adu domba diadu nih, domba, Ustaz. betul ya. Karena Bu, penjajah itu selalu mengintai. Walaupun belum. Bu, Indonesia itu Bu, negara yang subur makmur. Bahkan Syekh dari Saudi mengatakan Indonesia adalah surganya dunia. Indonesia. Dibandingkan Saudi, Indonesia negara terkaya di dunia. Terkaya di dunia Bu, Indonesia. Kenapa? Indonesia punya minyak. Semuanya ada. Saudi cuma bangga dengan minyaknya. Indonesia punya minyak. Indonesia negara pertanian. Negara barang tambang. Apapun Indonesia punya. Nah, Indonesia punya. Nah, mari. Yang punya kita itu, mari kita olah baik-baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Itu. Masing-masing orang kan punya negara masing-masing. Orang Arab punya negara Arab. Orang Cina punya negara Cina. Orang Mesir punya negara Mesir. Masing-masing punya negara. Nah, kita punya negara kita, Indonesia. Nah, mari kita bersama-sama memakmurkan Indonesia ini untuk kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Jangan sampai penjajah akan menguasai dan kita menjadi tamu diperbudak oleh mereka. Itu akan terulang kalau kita tidak bersatu. Makanya Allah mengatakan, ayo jaga persatuan. Persatuan apa? Nah, saya cenderung mengatakan persatuan satu bangsa, satu bahasa, satu negara, Indonesia atau NKRI. Nah, gitu Bu ya. Makasih. Ya, makasih Ya, Bu. Ustaz. Ya. Ustaz, sedikit juga menambah tadi masalah kata-kata rahim, Ustaz. Mungkin kita bisa merujuk juga ke salah satu Asmaul Husna, Ustaz, ya, sifat Allah Rahim yang artinya Maha Pemberi, Maha Pengasih. Mungkin bisa juga dikaitkan karena kan dengan silaturahmi kita juga ya seperti kita tradisi kita saling memberi itu kan juga ada bagian dari silaturahim, Ustaz ya. Saling memberi itu buah silaturahim, itu buahnya. Makanya amat bohonglah kita silaturahim kalau saling kikir. Nah, bukti silaturahimnya terjaga dan terawat, kita saling memberi nasihat, memberi sesuatu, membahagiakan orang lain, itu sebenarnya. Betul sekali, Bu. Ya.
Betul sekali. Jadi silaturahim itu saling memberi, ya saling membahagiakan, saling memberikan kesenangan sama orang lain. Ya. Nah itu. Jadi Mungkin ibu indah ngaji sekali nih. artinya ya. Iya. Ibu mengaji nih, mengaji. Ayo masing-masing bawa kue. Itu contoh kecilnya ya. Iya. Bawa kue, saling memberi. Bawa makanan, saling memberi. Masya Allah. Memberi, menerima akan muncul jiwa kasih sayang antara kita. Iya. Si kaya, si miskin akan dekat kalau saling memberi dan saling menerima. Iya, Ustaz. Ah gitu. Iya. Baik. Jadikanlah Makanya MT Salsabila ini sarana untuk silaturahim kita. Saling Insya memberi, Allah. saling menerima, saling membahagiakan, saling bersahabat. Amin. Sampai jannah Ustaz. Insya Ya Allah. semoga Amin. bersama kita di Majelis Ta'lim ini, bersama pula kita masuk ke surga Allah nantinya. Amin. Amin. Ya Mujibah Amin. Sailin. Nah, jadi jangan jadikan beda ormas, beda pemahaman, beda partai itu menjadikan musuh, tidak. Itu sahabat kita. Beda partai, Tapi sahabat berdemokrasi. Tujuannya sama. Apa tujuannya? Memberikan kebahagiaan untuk bangsa negara Indonesia ini. Itu aja. ya, tapi untuk menyadarkan orang-orang sekarang kayaknya dengan doa aja Ustaz ya. Soalnya sekarang tuh lagi nggak bisa dikasih tahu gitu ya. Ya, perbanyak Orang-orang- doa. Ada yang nggak Iya. sadar dia. Ada yang nggak sadar. Iya, Perbanyak ada doa, soalnya saling orang-orang kan mendoakan. merasa benar gitu Ustaz. Jadi akhirnya terjadilah kayak begini kan, saling caci maki, saling ini kan. Jadi kita hanya minta sama Allah yang terbaik aja gitu ya Ustaz. Ya, saling mendoakan lah, saling mendoakan. Hmm. Ya. Dan tidak boleh saling saling menjatuhkan. Contoh-contohkan. Ya nggak usah ngapain, Bu. Contoh-contohkan. Nggak usah. Ini pengalaman, Bu. Pengalaman tahun 2019 bertarung antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Begitu pertarungan selesai, mereka bersatu kan? Iya. Ya, Satu udah mereka mereka udah masih kompak lagi. kita masih panas ya, kita masih Satu panas. menahan. Satu udah. Sementara anak buahnya masih berantem sampai sekarang, Bu. Anak buah masih berantem sampai hari ini. Mereka udah bersama. Sampai sekarang masih. Makanya nggak usah terlalu dibawa emosi, nggak usah. Ya. Iya, rugi banget Ustaz ya. Rugi sekali, Bu. Itu contoh yang real ya, yang real, Bu. Apalagi Yang kita real aja, juga Bu. kita juga jadi melanggar perintah Allah ya di surat Al-Imran 103 itu tadi ya. Iya, iya. Kita berpecah belah. Makanya belajar mengaji aja yang penting ya. Iya. Ya gitu, Bu. Tapi berjuang untuk kebenaran tetap ya. Iya. Berjuang untuk yang Tetap hak. apa? Kita berusaha amar Allah- ma'ruf nahi munkar Allah tetap ya menilai. Ustaz ya. Kamu di pihak yang mana, kata Allah. Allah menilai. Ingat, Bu, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Ibu ingat nggak kisah itu? Iya. Nah, Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, Bu. Kenapa dibakar? Karena benarnya beliau memberikan nasihat ke raja yang nggak benar. Raja Namrud yang kafir. Namrud menyembah berhala. Ibrahim menyembah Allah. Diajaklah raja menyembah Allah. Nggak mau dia. Sehingga Ibrahim dibakar. Itu resiko perjuangan. Dibakar dia. Nah, ketika beliau dibakar oleh Namrud, ada beberapa burung pipit, Bu. Burung pipit Ibu tahu ya, kecil kan, Bu? Iya. Kecil. Dia ingin menampakkan perjuangan ke Allah. Dengan cara diambil air ke sungai, ke lautan, terus diletakkan di mulutnya yang kecil itu. Dan terbang dia ke api Ibrahim yang sedang bakar. Disiramlah oleh dia. Ibu bisa bayangkan berapa tetes air dari mulut pipit yang bisa menyiram api. Tidak mungkin padam. Mustahil padam, Bu. Tapi Allah telah menilai bahwa burung pipit penegak kebenaran. Iya. Nah, dia telah Membantu yang berjuang. benar. Dia telah berjuang. Allah tidak menilai hasil, tapi Allah menilai perjuangan kita. Kita berada di yang hakkah atau di yang batilkah. Jadilah kita pejuang kebenaran dan mati dalam yang benar itu. Itu perjuangan. Terus kata, Bu, kata pun begitu. Wah, ini Ibrahim dibakar nih. Kasihan dia. Dia ingin membela Ibrahim dengan cara loncat sana, loncat sini, dikencinginya, Bu, api itu, Bu. Dikencingannya api itu. Mustahil secara akal api itu padam.
Mustahil, Bu. Tapi Allah menilai ini kata telah berjuang untuk Ibrahim, telah ikut memadamkan api yang bakar Ibrahim itu. Sehingga kata itu, kata Nabi, haram dibunuh, haram dimakan. Kenapa? Dia binatang berjasa untuk membela Ibrahim alaihissalam. Nah, tinggal kita, Bu, kita hari ini, ayo tanya hati nurani, jadilah kita pejuang di yang hak. Itu aja. Itu aja. Namun tetap jaga persatuan. Jangan kita bergontok-gontokan pula karena itu enggak boleh. Ya, kita bersama-sama aja lah ya, Bu ya. Ya, toh nanti yang menang yang kalah mereka akan bersatu dia kok. Iya, betul. Ini Ya, contoh yang kompak lah. berharga itu. Saya masih ingat, Bu, sampai hari ini itu. Sampai hari ini, Bu. Sampai sekarang, Bu, masih ada orang berantem, Bu, karena 2019 itu. Iya. Tapi Beda sementara pendapat. mereka udah bersatu. Satu presiden, satu menhan. Betul nggak, Bu? Betul sekali, Ustaz. Nah, mereka Kita- sama-sama menang. Walaupun mereka kalah, tapi sama-sama menang. Sama-sama menjadi kursi. Satu kursi. Sementara umatnya kita yang masih berantem, panas ya. yang masih panas, begitu pula. Jangan nanti, begitu pula ke depan nanti. Jangan begitu. Iya. Nah, gitu aja ya. Iya. Ya, Tapi Pak. ngomong-ngomong Pak Ustadz kayak Buya Hamka mukanya. Alhamdulillah. Semoga terlanjut beliau. Sama ya, Bu. sama Amin, orang awam, amin. orang awak. Iya sama, makanya saya bilang tadi lihat figurnya kayak nonton. Iya. Alhamdulillah ya, Bu. Masih bisa Awak. tanya, Mbak? Boleh Hah? silakan, Masih bisa, Ustaz, masih silakan, Mbak. silakan. Masih Silakan, ada silakan. Ibu Nungki ya, silakan Bu Nungki. Iya, Iya. Pak. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Ustadz. Ya, Bu, Kembali ke siang. tadi silaturahim tadi, Pak Ustadz. Itu kalau misalnya kita bersilaturahim kan tadi udah disampaikan bahwa tidak harus bertatap langsung gitu ya. Bisa melalui video call atau bisa telepon. Nah, sebaliknya ketika kita atau ada seseorang yang memutuskan tali silaturahim kan bisa saja dia tidak menghindar atau tidak menghindari pertemuan tapi tetap ketemu, tapi yang kita lihat itu bertemu tapi tidak saling bertegur sapa gitu loh. Itu apakah juga dosanya sama atau gimana, sementara yang satu sudah berusaha misalnya berusaha untuk berjabat tangan, berusaha untuk menyapa, tapi yang satu ini sama sekali nggak bertegur sapa, padahal bertatap muka nih Pak Ustadz, ketemu dalam satu komunitas gitu loh, kayak kemarin silaturahim RT misalnya, kita kan ketemu nih ibu-ibu gitu loh, tapi dua orang ibu ini tidak saling bertegur sapa gitu, itu gimana ya Pak Ustadz ya? Padahal secara fisik mereka bertemu pada saat salam-salaman karena situasi Lebaran, halal bihalal, tetap bersalam-salaman, tapi sama sekali tidak bertegur sapa gitu loh Pak. Iya, iya. Apakah itu juga berarti yang satu ini benar-benar memutuskan tali silaturahim gitu Pak Ustadz? Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pandang bentuk wajahmu, tampan tubuhmu, fisikmu yang tampan, yang gagah, cantik, Allah nggak pandang. Ya Allah pandang hatimu dan amal kebaikanmu. Jadi ada orang yang suka menghubungkan silaturahmi, Allah tahu. Nanti pasti diberikan ganjaran yang tak terhingga. Ada orang memutus silaturahmi, tidak mau tegur orang, tidak mau tegur. Orang negur dia menghindar malah. Allah juga tahu. Allah juga tahu. Tentu nanti merekalah yang mendapatkan kehinaan di mata Allah. Ingat, penyambung silaturahim surga untuk dia. Pemutusnya neraka untuk dia. Allah lebih tahu siapa yang menyambung, siapa yang memutuskan. Yang penting Bu, kita menjadi penyambung. Kalaupun saling bersalah, siapa dulu yang minta maaf, dialah yang mulia di mata Allah. Yang penting kita berusaha minta maaf, berusaha menegur, yang penting itu. Yang lain tidak mau menghindar, Allah yang lebih tahu, yang balasnya. Gitu. Ya. Makanya Maha Pembalas yang terbaik itu Allah, yang tahu lahir dan batin. Termasuk apabila kita cuma basa-basi padahal hati kita tuh masih panas gitu ya. Allah juga tahu, Allah menilai ya. semuanya. Ya. Makanya jangan membohongi hati nurani, akan panik nanti. Akan gelisah nanti. Cukup hati yang kita ikuti. Tidak ada sebaik kita bertegur sapa, berbaik-baik,
Nggak usah berbasa-basi, itu aja. Masalah orang salah sama kita, Allah nanti menghukum dia, nggak usah kita. Ya Ustaz. Itu aja, nggak usah kita. Untuk apa kita balas? Makanya ada hadis yang mengatakan, Bu, ini bagus ya. Penutup kajian kita hari ini ada satu hadis yang bagus, Bu. Satu hadis nih. Saya doakan semoga Ibu semua bisa mengamalkannya. Amin. 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 Kata Nabi, salah satun min makarimil akhlak indallah. Ada 3 akhlak terpuji di mata Allah. Mudah menyebut tapi susah mengamalkannya. Pertama, anta'fuwa amman zolamaka. Memaafkan orang yang menzolimi kita. Memaafkan orang yang menzolimi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka. Memberi orang yang kikir kepada kita. Memberi orang yang kikir sama kita. Yang ketiga, wa tasila man qata'aka. Menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya dengan kita. Itulah 3 akhlak mulia. Barang siapa yang mampu mengamalkannya, Allah angkat derajatnya ke tempat yang sangat tinggi yang mulia. Nah, itu. Termasuk ini enggak Pak Ustadz? Satu lagi, termasuk bahwa misalnya kita yang menyambungkan 2 orang yang berseteru ini, itu termasuk di dalamnya ya? Termasuk Bu. Orang berseteru kita yang menghubungkannya, menyambungnya kembali, mendamaikannya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, barangkali Bu sudah setengah 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah setengah 12. Mohon maaf lebih dan kurang. Ya. Semoga. Ustadz maaf Ustadz. Ustadz maaf sebelumnya ada titipan doa. Kalau Ustadz, Ustadz bisa lihat handphone. Saya sudah japri Ustadz. Oh sudah iya. Japri Ustadz. Apa Ustadz? Oke. Terima kasih Ustadz. Kita doakan kepada Allah pertama Cucunda Arhana Ibrahim Bahalwan yang baru dioperasi kemarin dalam masa pemulihan. Yang kedua, Bapak Lilik Sunharto bin Sunito sedang dirawat di rumah sakit. Ketiga, Ibu Nurjana binti Muhammad Ali sedang sakit saraf kejepit. Yang keempat, Ibu Fitri akan menjalankan kemoterapi. Yang kelima, Ananda Kaila Diandra sedang hamil 4 bulan. Semoga yang tercatat ini ataupun yang tidak tercatat, kalau sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang sudah meninggal, Allah ampuni semua dosanya. Amin. Sedang bermasalah, Allah selesaikan masalahnya. Amin. 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 Yang dilanda kerendahan hati, nggak tenang jiwa, Allah tenangkan hati dan batinnya. Amin. Amin. Ya Allah. Sedang berantem, semoga Allah persatukan jiwanya kembali. Amin ya Allah. Mudah-mudahan MT Salsabila semuanya Allah berikan rahmat dan berkahnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga kita bertemu di surga Allah nantinya insya Allah. Amin. Amin ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma afihim fi badanihim. Allahumma afihim fi sam'ihim. Amin ya Allah. Amin. Allahumma afina fi badanina. Amin. Allahumma afina fi sam'ina. Amin. Allahumma afina fi basarina. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kita tutup dengan doa penutup majelis ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik, Sehat-sehat aku selalu. pamit juga ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Sampai bertemu lagi Ustaz ya kajian berikutnya. Insyaallah Terima kasih Pak berikutnya. Ustadz. Terima kasih Ya, makasih. Ya, makasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Makasih.